Perdamaian tanpa keadilan itu bohong. Kabar baik buat kita, kabar buruk buat penguasa ya. Dia termalang di Indonesia. Oh, di Cerman. Apa ya? Adil aja lah. Informasinya itu adil. Sinyal yang harus diberikan untuk menunjukkan bahwa kita masih punya nyali untuk memperjuangkan hak kita. Kalau enggak, mereka akan semakin berani. Selamat datang dan Rebelli Report. Melaporkan langsung dari dalam Lampung. Sekarang kita nggak jauh lah. Iya, nggak jauh. Oke. Ini kita mau ke acara apa sih, Cak? Kita ke acara Kurawal, peluncuran dana cepat tanggap darurat. Kayak gini nih. Apaan sih dana cepat tanggap darurat tuh buat apa sih? Ya, ntar kita lihat aja. Ntar kita bakal nanya-nanya juga sama orang-orang. Pada ngapain sih kesini? Yang pertama, semua HP, semua telepon seluler harap dalam mode diam. Kemudian mohon tidak mengunggah semua foto. Sini kita sudah join by Hello Dian dari Suara Mahasiswa UI. Tanggapan kamu soal yang tadi gimana? Menurut aku itu inisiatif yang sangat keren banget ya. Ini tidak bermaksud sangat normatif, tapi ini kayaknya pertama kali ya di Indonesia gitu. Jadi kabar baik buat kita, kabar buruk buat penguasa ya. Jadi dan nanti kita dari semua juga bakalan nyebarin ini semua kalau seandainya udah ada inisiatif sekeren ini gitu loh, dan kita tugas kerja kemanusiaan kita akan semoga dengan akan lebih mudah gitu ke depannya seperti itu. Tapi emang dana darurat itu penting ya? Urgensi. Emang mengerikan itu melawan. Kalau dari pengalaman aku pentingnya kenapa? Biasanya yang bergerak itu kayak orang-orang yang memang nggak banyak ini kan nggak banyak sumber daya gitu, alias ya duit nggak terlalu banyak ya pas-pasan gitu kan. Terus kemudian misalnya dia juga terbatas, misalnya kayak mahasiswa juga terbatas gitu kan, relasinya nggak kemana-mana gitu. Jadi adanya dana ini tuh ya sangat membantu karena kita serba terbatas gitu kan. Kayak persma gitu yang di kosan. Tahu makan doang susah. Iya. Apalagi hidup normal aja susah gitu, apalagi hidup melawan. Iya. Udah hidup pas-pasan diancem pula. Kamu suka pemilu nggak? Kenapa? Aduh, agak berat ya pertanyaannya. Iya, suka apa enggak? Suka nggak ya? Suka banyak kericuhan. Iya, pemilunya ditunda gimana? Ya. Jangan dong ya, kalau gitu lebih cepat ya. Cepet-cepet, nggak usah ada acara yang lain gitu ya. Dunia ini kurang ricuh, perlu ada pemilu. Kamu berarti nggak suka perdamaian ya? Soalnya kan pemerintah gitu kan, semuanya itu damai, tidak ada apa-apa gitu ya. Agak gimana ya? Kalau seandainya perdamaian tapi tidak ada keadilan, itu menurut aku hal yang mustahil dan naif sekali gitu ya. Aduh, mohon maaf. Aduh, berat. Ngeri ya. Ngeri. Persma ngeri. Persma emang. Perdamaian tanpa keadilan itu bohong. Waduh, bohong. Kayak gini diminta di bredel. Udah siap. Udah siap di bredel. Udah. Thank you Dian. Oke. Kita lagi ada sama satu tadi peserta juga yang datang ke acara apa tadi namanya acaranya kan? Gue lupa sih. Peluncuran dana cepat tanggap darurat Kurawal. Pertanyaan pertama, ngapain datang ke sini? Sebenarnya sih suruh ngikut, katanya aku tuh lagi pengen buat sekolahan lah buat warga. Sekolahan? Iya. Sekolahan apa? Ya sekolahan orang yang akan kena dampak geotermal. Konsolidasi lah. Oh dari ini ya apa? Yang di mana? Geotermal yang di Cerman. Oh, di Cerman. Kemarin tuh kita bikin yang di Padarinca waktu itu. Ini kita ketemu sama yang di Cerman. Emang sekolah kayak gimana sih yang mau dibikin di sana? Kan udah ada nih sekolah yang dibikin sama pemerintah, emang kurang. Karena enggak, jadi gini ya, orang geotermal sendiri pun Anda sendiri pun pasti nggak tahu kan. Iya, kemarin kalau nggak daripada apalagi warga yang kena dampak. Jadi misalnya biar warga tuh paham lah geotermal itu apa sih, dampaknya seperti apa. Karena kan sosialisasi dari pemerintah ataupun dari perusahaan pasti kan yang bagus-bagus. Iya benar. Ngomongin yang terbarukan. Nah, apalagi terjebak energi yang terbarukan. Ya kita main apa ya, adil aja lah. Informasinya itu adil, nggak ada yang timpang.
keadilan informasi ya. Sekarang gue lagi sama yang punya acara. Halo, Mas, sebenarnya ini acara apaan sih? ini acara untuk membuat kita semakin yakin bahwa kita punya banyak teman dan banyak yang akan bisa bantuin kita, dan mendorong semakin banyak juga yang mau bantuin kita dalam memperjuangkan hak kita. Jadi program Dana Cepat Tanggap itu simpelnya itu kayak gimana? Simpelnya gini, kan seringkali kita mengalami sesuatu lah ya ketika kita memperjuangkan hak kita. Nah, sinyal pertama yang mau dan harus kita tunjukkan adalah bahwa kita nggak diem aja. Setidaknya ada sedikit yang menunjukkan bahwa kita nggak terima diperlakukan begitu. Minimal ngeluh gitu mungkin. ya? Minimal ngeluh, minimal lapor atau mencari pengacara kalau misalnya ditangkap gitu. Dan itu yang sinyal yang harus diberikan untuk menunjukkan bahwa kita masih punya nyali untuk memperjuangkan hak kita. Kalau enggak, mereka akan semakin berani. Terus info soal Dana Cepat Tanggap ini bisa diakses di mana itu? Kira-kira bisa didapetinnya di mana sih infonya? Ada di websitenya Kurawal. Website Kurawal. Dan itu kita udah siapin semacam link untuk masuk ke Google Form, jadi tinggal ngisi di situ. Kalau memang kemudian dalam waktu kurang dari 24 jam kita melihat bahwa itu sangat emergensi, di bawah 24 jam kita langsung kirim dana cepat darurat. Oh, jadi ada proses ininya juga ya? Ada komite khusus untuk menilai. Untuk menilai. Nah, itu dari seberapa urgensinya gitu. Jadi nggak meminimalisir disalahgunakan gitu ya? Ya, betul. Kadang ada-ada aja nih. Yeah. Emang segenting itu ya kondisi sekarang gitu? Kita sih melihatnya makin banyak ya. Makin banyak secara kuantitatif maupun kualitatif dan semakin nyebar kemana-mana gitu. Sebenarnya kan ini juga bukan sesuatu yang baru, tapi kita mencoba untuk menginisiasi sesuatu yang ya udah kita buka deh bahwa kita memang pengen tidak akan membiarkan begitu saja bahwa hal yang selama ini semakin meluas. Kayak kemarin baru beberapa minggu lalu ada petani lagi yang dikriminalisasi dan ditahan gitu-gitu, dan itu semakin menjelang pemilu kami melihatnya akan semakin banyak gitu. Jadi ya kita harus semakin memperkuat gitu lah. Nah, ngomong-ngomong pemilu. Nah, suka pemilu nggak? suka lah. Ya itu kan kesempatan kita, bahkan kesempatan yang paling konkret gitu lah. Untuk kita menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin gitu lah. Itu titik krusialnya di situ gitu, bahwa ada proses-proses sebelumnya, pencalonan lah di partai gimana prosesnya, tapi titik krusialnya di situ, termasuk pemilihan untuk kemudian kita memilih nggak ada yang oke nih, nggak usah milih gitu. Oh gitu. Tapi ya, itu tetap harus ada, prosesnya tetap harus ada ya? Ada. Bahwa kemudian kita memilih untuk tidak memilih karena pilihannya jelek semua, itu soal lain. Tapi bahwa ada ruang bagi kita untuk kita memilih atau tidak memilih dan memilih apa, itu harus terus ada, dan itu harus continue, maksudnya di jangka waktu tertentu. Iya. Tidak memilih juga pilihan gitu ya? Tidak memilih adalah juga pilihan. Karena kan pilihannya kan bukan kita yang memilih. Yang milih aja udah ngawur semua, ngapain kita pilih? Karena pemilu gue suka karena itu adalah ruang gue sebagai warga negara untuk terlibat secara konkret menentukan masyarakat ini mau dibawa kemana. Oh iya. Gitu. Walaupun banyak juga ruang yang lain ya. Iya, banyak. Tapi yang paling formal kan itu gitu. Bahwa kemudian ya itu tadi, kalau misalnya ngehe nih gak yang asik nih, ya udahlah gue nggak milih gitu. Tapi gue tetap punya hak itu. Dan hak untuk tidak memilih juga hak gue juga kan. Iya betul. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya kuncinya. Cuma halus sekali bahasanya. Oke, banyak kan orang-orang yang lagi memperjuangkan haknya masing-masing gitu ya. Entah haknya dia sendiri atau haknya dia dan teman-temannya di tempat kerjanya atau hak dia dan keluarganya gitu. Ada pesan nggak sih buat mereka? Ya, yang paling utama adalah bahwa semakin kita ngobrol dengan banyak orang gitu, jadi makin tahu bahwa ternyata dia juga punya problem yang sama sama gua gitu ya. Dalam hal apapun lah, misalnya dalam soal gaji kecil aja, sampai ke soal yang paling ini misalnya tanahku diambil. Itu kan, nah kalau misalnya kita bisa menemukan semakin banyak teman itu dalam suatu isu yang sama dan kita bisa membicarakan problem itu bareng-bareng dan kemudian menentukan langkah berikutnya itu bareng-bareng, itu kemungkinan kita bisa keluar dari persoalan itu akan semakin besar. Kalau kita sendiri aja masing-masing, gue
punya problem ini, dia punya problem itu, dia problem ini. Padahal semuanya problemnya sama, tapi masing-masing diem kan, ya nggak bakal ketemu dan nggak akan bisa kerja sama gitu. Minimal ngobrol lah ya. Minimal ngobrol. Apalagi sekarang bisa dibantuin kan. Yoi. Jadi jangan lupa kalau lu punya masalah, nggak sendirian, kita nggak ada yang sendirian. Minimal perlu ngobrol aja, kenalan aja dulu. So asik aja dulu nggak apa-apa lah. Thank you Mas. Sama-sama. Ya, jadi begitulah teman-teman. Gitu ya? Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, ancaman-ancaman terhadap kebebasan sipil, kebebasan berpendapat itu menyerang banyak orang. Tapi ya ada tapinya. Tapi gimana tuh? Tapi apa? itu ada harapan. Harapan untuk memperpanjang napas. Memperpanjang napas apa? Napas perjuangan, perlawanan. Jadi akan agak klise kalau kita bilang nggak usah takut ya. Ya. Karena ketakutan itu kadang-kadang perlu buat kita berpikir tetap rasional. Betul, dan valid ya, takut Valid, orang takut. yang Emang dilawan serem. emang serem. Iya, serem. Bayangin lu ngelawan Luhut. Serem. Kemarin aja kita aja serem. Iya, Serem kemarin banget kita itu. deg-degan. Iya, padahal baru satpamnya itu, belum Luhutnya. Baru satpamnya kita dekat. Tapi meskipun kita takut, nggak apa-apa takut. Tapi kali ini takutnya nggak sendirian kembali. Betul. Terus ada yang bisa bantuin. Iya. Kita bisa saling bantu ternyata. Dan ya saling jaga, saling bantu, saling berjejaring terutama saling sih. berjejaring ya. Saling kenalan lah satu Iya, sama lain. kenalan lah. Nggak usah so eksklusif deh. Jangan ngerasa perjuangan lo paling penting. Enggak sih, harus ngerasa perjuangan lo paling penting sih. Karena bahasanya perjuangan banget apa ya? Apa gimana? Isu lo tuh harus. Iya, isu lo tuh matters. Isu lo matters. Tapi isu yang lain juga matters. Betul. Jadi sama isu yang saling matters kita harus saling support. Betul. Wah, hari ini agak lebih sedikit ya. Agak lebih sedikit. Apa? Biasanya kan kita ngatain orang. Oh, iya. Ini agak lebih kalem lah ya. lebih kalem. Lebih kalem. Apa ya? Hari ini. Apa ya? Lebih apa sih istilah? Lebih motivasi ya. Lebih berpengharapan. Iya, lebih berpengharapan. Mungkin nanti episode lain-lain tenang aja, kita balik ke hal-hal yang suram lagi. Betul. Jadi Habis ini mau kemana John kita? Belum tahu sih. Ya kemana lah ya, di mana ada hal-hal yang nggak diketahui banyak orang. Asik. Planet Mars. Ikut Elon Musk. Oke. Itu aja, sampai ketemu di Underbelly Report berikutnya. laporkan langsung Dari dalam aku. Dadah.